hapuskan bayaran influencer dan buzzer bayaran ini. Biarkan rakyat berdiskusi secara normal dengan argumen, fakta, dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar sekali, norak sekali, yang hanya menunjukkan kebodohan. Udah tua, udah bangkotan, dia bayar bacot dah, begitu kan. Sama influencer. Pengacau di Republik ini adalah buzzer-buzzer dan influencer bayaran ini. Itu siapa sih Pak kira-kira yang perintahkan? Nah, sementara yang ngomong di kita ini ya juru bicara, ngerti masalah kagak, ngerti kongres kagak, misalnya cuma ngebacot kagak jelas, bukannya bikin rakyat tenang, malah bikin rakyat bingung. Ya, dulu dibilang nggak usah pakai masker, yang sakit doang. Ya, belakangan semua wajib pakai masker. Tapi maskernya sendiri rakyat nggak dapat gratis. Assalamualaikum Pak RR. Sehat kamu? Apa kabar Pak? Sehat. Kumis saja makin panjang. Ini di mana nih Pak? Di rumah Pak? Di rumah, di belakang, kebun belakang. Oh, pengen diskusi Pak sama Pak Rizal. Iya. Mau nanya Pak. Kalau menurut Pak Rizal kondisi kita ini sekarang gimana dari sisi pandangan ekonominya Pak? Menurut Bapak Pak? Jadi seperti berkali-kali saya sampaikan, sebelum corona aja, ekonomi Indonesia memang udah bermasalah. Ya, defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan, semua indikator makro itu merosot. Jadi sebelum corona pun kita sudah bermasalah. Dengan corona semakin berat, semakin anjlok. Nah, tapi anjloknya juga tergantung berapa lama kita bisa menyelesaikan masalah corona ini. Kalau misalnya cepat, itu grafiknya seperti huruf V aja, anjlok, rebound lagi naik gitu. Tapi kalau kita lambat menyelesaikan coronanya, maka bukan seperti V itu, tetapi akan lebih landai lagi, lama sampai bisa terselesaikan coronanya, naiknya, bangkitnya juga bisa lebih lama lagi. Tapi kalau kenapa bisa terjadi demikian? Ya. Karena kita kejadian di Wuhan itu kan akhir Desember, ya kan? Ya. Nah, kita dari Januari sampai pertengahan Maret masih ngeyel, masih bantah-bantahan, nggak betul, Indonesia nggak mungkin kena, ya kan? Jadi ada waktu yang sangat berharga, 2,5 bulan, karena menolak kenyataan, termakan dengan propaganda sendiri, sehingga tidak melakukan hal-hal yang penting untuk melakukan, misalnya nyetop turis atau tenaga kerja dari Tiongkok dan sebagainya. Jadi ada waktu sangat berharga 2,5 bulan yang kita kehilangan. Baru setelah kejadian, baru panik, baru ambil langkah-langkah dan seterusnya. Tapi kalau menurut Pak Rizal sendiri, ini saat ini kondisi kita ini masih di fase awal atau mulai sudah ada kenaikan grafik, Pak? Kalau saya lihat statistiknya masih fase awal, karena memang kita kan testingnya terbatas sekali. Di negara lain testing jauh lebih luas, jadi belum kelihatan angka-angka yang real, yang sesungguhnya. Tapi kalau analis asing memang beranggapan bahwa kita ini nggak siap, tidak cukup persiapan untuk mengatasi corona ini, sehingga ada yang menganggap Indonesia bisa-bisa terjadi katastrofe, yaitu dampak dari krisis corona ini akan jauh lebih luas daripada yang dibayangkan. Tapi kalau menurut Pak Rizal Ramli sendiri, kondisi ekonomi kita sekarang ini kira-kira berapa lama kita mulai sampai ke titik puncak bawahnya gitu loh Pak, pada saat kita mulai ada kenaikan? Saya sih tentu tergantung
kapan corona itu betul-betul berkurang dan tidak berbahaya lagi. Titik bawahnya saya rasa dalam 3 bulan yang akan datang. 3 bulan akan datang. Nah, tapi saya mau jelaskan tadi, ya kan, ada Menteri Keuangan terbaliknya kan tadinya super optimis, semua beres-beres, padahal angkanya makin lama makin merosot. Belakangan dia balik arah menjadi super pesimis. Ya, nyalain corona bahwa ekonomi Indonesia bakal min 0,2%. Bakal 2% minus. Bakal minus 2%. Nah, tetapi ternyata itu hanya alasan supaya bisa ngutang lebih banyak. Karena tadi kan ada aturannya, ada undang-undang bahwa budget defisit itu hanya bisa maksimum 3% dari GDP. Ya kan? Nah, ini udah mulai lebih. Ya, bisa-bisa ada yang di-impeach kalau nggak diubah undang-undangnya. Nah, diubahlah bahwa budget defisit bisa lebih tinggi 5% dari GDP. Jadi dibikin skenario yang lebih serem, yang super pesimis, ekonomi Indonesia bakal anjlok min 26%, sehingga budget defisit harus dinaikin dari 3% ke 5% GDP, sehingga ada alasan buat ngutang lebih banyak lagi. Otaknya kan cuma bisanya ngutang sama jual aset. Ya, nah jadi inilah yang dilakukan berapa hari yang lalu, ngutang lagi 4,3 miliar dolar. Ya. Tapi Pak Rizal sendiri setuju nggak dengan adanya pembatasan defisit itu sampai di atas 3%? Kalau saya nggak setuju, ya gunakan aja anggaran yang ada sekarang, tapi alihkan. Hentikan dulu sementara semua proyek infrastruktur, termasuk ibu kota baru, ya kan? Itu kan dibudgetin sekitar 430 triliun. Dulu waktu krisis 98 juga demikian, proyek besar kita hentikan dulu, setahun 2 tahun lagi kalau udah ada uang, udah normal ya kita bangun lagi, ya kan? Jadi nggak usah gengsi-gengsian. Nah, yang kedua, ada sisa anggaran tahun lalu, dan tahun-tahun sebelumnya, SAL sama Silva yang disimpan di Bank Indonesia, jumlahnya itu 270 triliun. Jadi dari kedua sumber ini cukup sebetulnya untuk satu, memerangi corona ini, terutama menyediakan obat-obatan, fasilitas untuk para dokter dan sebagainya. Nah, kalau menyangkut perusahaan-perusahaan besar, ya kan, kalau diselamatkan hari ini, Indonesia kan bukan negara super kaya. Kalau Amerika tentu dia bisa 2 triliun dolar untuk membantu ekonominya, karena mereka bisa nyetak uang dolar dijual di luar negeri. Satu-satunya negara yang bisa nyetak uang dijual di luar negeri, ya kan? Nah, kita sendiri kan nggak bisa demikian. Kita juga kekuatan ekonominya nggak kuat-kuat amat juga. Jadi jangan gunakan uang dan resource yang ada untuk memompa ekonomi secara makro. Tunggu aja. Yang penting kita fokus buat menghadapi corona ini. Begitu coronanya selesai, itu ekonomi akan membaik. Ya, seperti kurva V yang saya katakan tadi. Nah, gini Pak, kalau kita mau perbandingkan Pak, misalnya, ini bicara stimulus negara nih Pak ya, stimulus keuangan negara. Menurut Bapak yang terbaik yang mana nih misalnya Pak? Contohnya, apa yang harus ditiru oleh Indonesia? Ya tentu nggak bisa kita nyontek dari yang lain. Karena kan kemampuan ekonominya negara Eropa, Amerika beda sama kita. Ya, jadi kita memang harus desain, kita punya program sendiri. Nah, seperti saya katakan tadi, hentikan semua proyek infrastruktur. Ya, sementara yang kedua, gunakan sisa-sisa anggaran fokus untuk memerangi corona. Yang kedua adalah kalau seandainya ada pembatasan gerak atau semi lockdown atau apa, negara harus sediakan makanan, obat-obatan untuk rakyat kita.
Nah, rakyat kita ini sebetulnya mentalnya kan, ya kan, nggak susah-susah amat. Yang penting ada beras, ya kan, ada telur, ada ikan asin, ya kan, syukur-syukur ada ayam atau tahu, udah cukup dah, ya kan. Jadi cukup. Selama 4 bulan, 6 bulan yang akan datang, negara mesti nyediakan ini pada rakyat. Karena misalnya contohnya di Jakarta, penduduknya sekitar 25 jutaan lah, datang dari Jabodetabek. Nah, seperempatnya, 25%-nya itu hidup dari upah harian. Ya kan? Itu kan sekitar 6 juta sendiri. Ya kan? Nah, kalau mereka nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kemana, atau apa, negara punya kewajiban buat kasih kebutuhan pokok yang 6 juta orang ini. Ya kan? Kasih beras, kasih telur, tahu atau apa, ya. Tapi katanya kan pemerintah mau mengeluarkan kebijakan bahwa untuk rakyat miskin akan dikasih dana sekitar 600.000 per kepala keluarga. Menurut Bapak itu cukup nggak? Sebetulnya 600.000 per apa? Per kepala keluarga. Ini kabarnya begitu Pak, kira-kira. Apa? Per minggu atau per bulan? Per bulan. Ya nggak cukup kalau 600.000 dong. Kalau misalnya satu keluarga, ya kan, anak 2, keluarga 4 lah, ya kan, paling nggak 100.000 satu hari dong. Kayak di Malaysia aja minimal 6 juta loh Pak, orang-orang yang pendapatannya di bawah 12 juta. Sampai dia mengeluarkan anggaran sampai 800 triliun untuk COVID ini. Iya. Jadi menurut saya kita fokus 2 hal saja, memerangi corona, ya kan. Yang kedua adalah kasih makan rakyat yang nggak bisa kerja, yang nggak ngapa-ngapa, nggak susah lah, yang harian gitu. Nah itu kewajiban negara. Jadi kewajiban negara itu tidak bisa diserahkan kepada daerah. Karena daerah, kalau diserahkan sama daerah, mungkin Jakarta agak lebih mampu, tapi daerah lain kan nggak semampu Jakarta. Memang negara mesti terjun untuk sediakan kebutuhan pokok buat rakyat kita. Oke, terus gini nih Pak. Saya dengar kabar Pak RR katanya lagi dihajar sama buzzer nih, 7 ribuan buzzer. Itu gimana ceritanya Pak? Banyak banget, ya kan? Buzzer maupun influencer, ya. Tapi kosakatanya cuma 8 kata. Rizal Ramli tua, Rizal Ramli pecatan, apalah. Katanya cuma 8 biji doang. Tidak ada argumen, tidak ada yang membantah apa yang saya katakan, dan nyerang pribadi lah. Ya kan? Udah tua lo, udah bangkotan, dia banyak bacot dah, begitu kan. Sama influencer. Ya, tapi yang namanya influencer pun tidak ada argumen, ngelawan argumen atau apa hal yang kami sampaikan secara isi, ya. Jadi attack yang sifatnya personal. Nah, memang pengacau di Republik ini adalah buzzer-buzzer dan influencer bayaran ini. Itu siapa sih Pak? Kira-kira yang perintahkan itu Pak? Membajak demokrasi, ya kan? Dan yang kedua, mereka sendiri kan penakut, namanya nggak pernah disebutkan kan, pakai nama palsu semua, ya kan? Mereka inilah yang membuat Indonesia panas banget. Masalah kecil digede-gedein, yang nggak penting, ya. Kalau orang nulis di sosial media tanpa bayaran dengan ini, dia tentu ada argumen, ada poin-poin, lebih rasional lah. Nah, yang merusak, membajak demokrasi ini adalah para buzzer dan influencer bayaran ini. Nah, saya minta Pak Jokowi, ya, ingatlah, saya sih yakin bukan Pak Jokowi atau Muldoko yang perintahkan ini. Dua-duanya teman saya, ya kan? Tapi kan ada yang lain kalian yang perintahkan, ya kan? Stop lah. Kalau betul Indonesia ingin bersatu, ingin kompak lagi, ya kan? Hapuskan bayaran influencer dan buzzer bayaran ini. Biarkan rakyat berdiskusi secara normal dengan argumen, fakta,
dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar sekali, norak sekali, yang hanya menunjukkan kebodohan. Nah, terus gini Pak, ini kalau menurut Pak RR sendiri, ini kan beberapa kali pemerintah kan membuat kebijakan yang kadang berubah gitu loh Pak, tiba-tiba berubah dari kebijakan A, tiba-tiba berubah menjadi B. Ini menurut Pak RR ini apa sih? Apakah ada salah manajemen kah di situ, atau memang ada pembisik-pembisik yang tiba-tiba bisa mempengaruhi jadi berubah, atau gimana kira-kira itu Pak? Ya, itu sih dinamika yang biasa. Tetapi untuk menghindari blunder itu, gonta-ganti kebijakan, memang harus orang ahli yang kasih saran. Misalnya saya lihat Presiden Trump setiap kali wawancara keterangan pers didampingi oleh Dr. Fauci. Betul, ya, memang ahli virus. Jadi ada otoritasnya, ya, atau Cuomo, saya lihat Gubernur New York kasih penjelasan didampingi dengan dokter-dokter yang ngerti masalah, ya, yang bobot akademik dan profesionalnya tinggi. Nah, sementara yang ngomong di kita ini, ya juru bicara, ngerti masalah kagak, ngerti konteks kagak, misalnya cuma ngebacot kagak jelas. Bukannya bikin rakyat tenang, malah bikin rakyat bingung. Ya, dulu dibilang nggak usah pakai masker, yang sakit doang. Ya, belakangan semua wajib pakai masker. Tapi maskernya sendiri rakyat nggak dapat, gratis, nyarinya juga susah gitu loh. Jadi dalam suasana krisis kelihatan kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Nggak bisa dibungkus dengan pencitraan, dibungkus dengan gimmick yang lain. Kelihatan aslinya pemimpin krisis. Nah, makin kelihatan bahwa pemerintah ini didampingi oleh orang yang cuma pinter ngomong, tapi nggak ngerti masalah, baik dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Kenapa sih nggak panggil profesor paling top mikrobiologis di Indonesia, jadikan memberikan penjelasan bersama presiden atau bersama apa, iya kan? Karena mereka betul-betul ahli di dalam bidangnya. Ya, jadi banyak juru bicara modal ngebaca doang gitu loh. Padahal diperlukan rakyat orang yang dibawa ilmiahnya, profesionalnya itu omongannya dipercaya. Pak, mungkin Pak Rizal pernah dengar yang namanya Profesor Irwandi yang di Malaysia sekarang, dia kebetulan orang Indonesia. Profesor Irwandi, Pak, dia ahli bioteknologi. Dia justru malah saat ini dipakai oleh pemerintah Arab Saudi untuk meneliti dan bagaimana cara menanggulangi COVID-19. Tapi kenapa pemerintah Indonesia nggak bisa memanfaatkan orang-orang pintar di Indonesia seperti itu, Pak ya? Ya, karena seperti biasalah di sekitar lingkaran istana itu kan banyak penjilat. ABS, dia malah takut kesaing sama orang yang ahli benar-benar. Dan di Indonesia banyak profesor, researcher, ahli biologi, ahli virus, ya, yang hebat-hebat. Justru dipakai di asing kan, Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin masuk istana, pasti dihalangin sama jubir perkacauan ini. Iya. Pak, boleh nggak Mbak, misalnya kita sebagai rakyat nih mungkin yang nonton video ini nanti Pak, dapat tipsnya, karena Pak Rizal kan udah beberapa kali mengalami krisis Pak ya, dan di negara ini, misalnya kayak tahun 98, tahun 2008, ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh rakyat Pak? Misalnya gini, misalnya orang-orang sekarang misalnya apakah dia harus nyimpan uang di mana, atau misalkan dia harus tukar emas, atau apa sih tipsnya Pak biar kita nggak bangkrut amat gitu loh Pak? Wah, itu jangan, nanti bahaya, nanti orang ngikutin bahaya. Yang penting dalam krisis, cash. Oh, oke. Iya kan? Oke. Itu yang penting. Nah, yang kedua, fokus tentu dalam hal-hal yang penting dalam pengeluaran. Hari ini yang penting dalam pengeluaran kan makanan, obat. Udah lupakan dulu segala macam rencana, mau bikin ini, bikin itu, beli ini, beli itu. Fokus kebutuhan dasar dan kesehatan. Nanti 6 bulan lagi baru kita evaluasi lagi. Jadi intinya buat rakyat Indonesia, karena memang saat ini kita sedang mengalami krisis dan akan lebih parah nantinya,
kita betul-betul harus kencengin ikat pinggang gitu Pak ya? Jangan juga pinggangnya nanti kekencengan malah sakit. Justru karena ini kan krisis kesehatan. Yeah. Justru makan gizi harus lebih baik, vitamin lebih baik. Okay. Kalau main ikat pinggang doang, orang itu udah miskin bisa kena virus dong. Iya. Ya. Antibody turun Pak. Justru, antibody turun. Ya, harus justru makanan kalau bisa diperbaiki gizinya, vitaminnya. Oke, ya. Jemur pagi. Pak Rizal. Kamu dandan kamu kayak kamu lagi di Hawaii. Lagi susah begini, baju kamu kayak penyanyi Hawaiian gimana nih? Emang kamu di pantai apa? Kita nggak mau kalah sama yang tua. Sama yang tua nggak mau kalah. Oke. Terima kasih. Pak Rizal, makasih banyak Pak Rizal. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak. Tetap.